Halo Milanisti, gue Deddy Kurniawan. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Topik pembahasan kali ini tentang AC Milan versus Liverpool di Champions League 2024-2025. Jadi langsung aja, mulai dari pertemuan sengit antara dua rival abadi antara AC Milan dan Liverpool menjadi puncak pertandingan pertama di Liga Champions yang sekarang tuh menjadi di format ulang gitu ya. Nah, pertarungan di San Siro adalah yang pertama antara kedua tim sejak babak penyisihan grup, itu waktu musim 2021-2022, dengan tim tuan rumah ingin membalas dendam kepada rival lama mereka di Eropa. Nah, saat itu di fase liga berlangsung perhatian Eropa beralih ke San Siro, tempat AC Milan berharap untuk menegaskan kembali reputasi mereka di benua Eropa setelah hampir 2 dekade mengalami nasib buruk sejak final Champions League musim 2007, saat terakhir kalinya kemenangan ikonik AC Milan dengan skor 2-1 di Athena melawan Liverpool. Itu adalah momen terakhir AC Milan merasakan kesuksesan di Eropa. 2007, jauh juga ya. Sejak skuad AC Milan yang saat itu bertabur bintang, nah, asuhan Carlo Ancelotti pada saat itu ya membalas kekalahan tak terlupakan di final Istanbul tahun 2005-nya gitu ya. 2 tahun sebelumnya, yang membuat keadaan menjadi semakin buruk bagi Milan. Walaupun Rossoneri sempat kembali bersinar walaupun mencapai semifinal di Liga Champions tahun 2022-2023. Itu hanya perlipur lara atas perjuangan mereka di Champions League. Jadi berbeda nih dengan lawannya mereka nih, Liverpool. Liverpool telah menjuarai Liga Champions sejak 2018-2019. Itu terakhir kali yang dibawa asuhan Jurgen Klopp. Tapi ya, manajer Jerman yang terkenal itu sekarang menjadi bagian dari sejarah Anfield. Nggak ada lagi Klopp. Kini giliran penggantinya, Arne Slot, untuk meneruskan apa yang ditinggalkan pendahulunya yang syarat trofi dan menjadi bagian dari cerita klub itu sendiri, Liverpool. Ya, setelah menang di 3 pertandingan di Premier League pertamanya ya tanpa kebobolan, nah, Arne Slot mengalami kekalahan kandang 0-1 dari Nottingham Forest di Anfield. Itu bukan pemanasan yang ideal untuk penampilan pertama mereka atau Liverpool ini di Liga Champions setelah absen selama 1 musim dari kompetisi klub paling bergengsi di Eropa tersebut. Jadi sebelumnya tuh Liverpool main di Europa League. Nah, preview pertandingan AC Milan versus Liverpool ini, langsung aja nih ya, kita mulai dari AC Milan dulu. Seperti yang disebutkan sebelumnya ya, sejak AC Milan mengangkat trofi kuping gajah apa gimana gitu Liga Champions ke-7 mereka pada tahun 2007 dan juara Serie A 19 kali, itu telah menjadi sosok yang tidak menonjol di sepak bola Eropa. Untuk menggambarkan perjuangan mereka, AC Milan hanya meraih 3 kemenangan dalam 21 pertandingan kontinental mereka melawan klub-klub wakil dari Inggris sejak final di Athena. Draw 6 kali, kalah 12 kali, kurang lebih seperti itu. Nah, rekor tersebut termasuk 2 kekalahan dari Liverpool di final Liga Champions. Selain itu juga AC Milan terkenal kurang bersemangat di kandang mereka sendiri. Ya ampun. Hanya menang kurang dari setengah dari 18 pertandingan Eropa terakhir mereka di San Siro. Menangnya itu 7 kali, seri 3 kali, dan kalah 8 kali. Fakta itu yang menjadi bukti kalau AC Milan sekarang jadi tim biasa-biasa aja gitu.
pelatih AC Milan makanya ya, nih si Paulo Fonseca juga berharap bisa mengandalkan Rossoneri ke jajaran tim-tim elit Eropa, ngebalikin AC Milan ke tim elit Eropa gitu. Tapi masalahnya awal karirnya si Paulo Fonseca ini di Milan justru jadi bencana gitu. Tapi setelah itu ya, pelatih asal Portugal ini menemukan pelipur lara untuk Milanisti dalam kemenangan telaknya dengan skor 4-0 atas tim promosi Serie A yang juga klubnya pemain timnas Indonesia, Jai Itses, itu Venezia. Tapi Milanisti jangan senang dulu nih ya, karena kemenangan itu hanya mengakhiri 3 pertandingan AC Milan tanpa kemenangan di Liga Italia Serie A. Seri 2 kali, kalah 1 kali lawan Parma. Nah, gimana dengan Liverpool? Liverpool menghabiskan musim lalu di Europa League, Liga Eropa, meskipun dinobatkan sebagai tim favorit untuk mengangkat trofi itu. Tapi justru mereka kalah 3-1 di perempat final lawan Atalanta, yang pada akhirnya Atalanta yang menjadi juara Europa League musim 2023-2024. Catatan, setelah kalah 3-0 di Anfield, Liverpool sempat menang 1-0, tetap aja agregatnya 3-1. Faktanya, Liverpool memenangkan 4 dari 5 away-nya, away tandangnya mereka yang terakhir, mereka di Italia gitu ya, cuma kalah sekali, yang menjadi pertanda baik buat Liverpool untuk mencatatkan kemenangan Liga Champions lainnya melawan AC Milan. Liverpool mengalahkan Rossoneri dalam pertemuan mereka di San Siro pada musim 2021-2022 dengan skor 1-2, gol dari Muhammad Salah dan Divock Origi. Kemenangan itu bukan kebetulan. The Reds menang dalam 8 dari 10 laga tandangnya ya di Liga Champions terakhir mereka. Cuma kalah 2 kali. Makanya kenapa penikmat sepak bola nih ya di seluruh dunia wajib nih untuk menantikan pertandingan seru ini antara AC Milan versus Liverpool, Rossoneri versus The Reds. Nah, AC Milan akan memulai perjalanan di Liga Champions ini tanpa Ismail Bennacer, Malick Thiaw, Marcos Sportiello, dan Alessandro Florenzi yang cedera. Nah, beda lagi dengan Davide Calabria, Alvaro Morata yang belum fit 100%. Tapi mereka kemungkinan besar bakalan main dari bangku cadangan. Sedangkan untuk Liverpool, cuma Harvey Elliott tidak masuk dalam skuad karena cedera patah kaki. Nah, pemain yang baru datang di musim panas ini ke Liverpool, Federico Chiesa, bisa jadi akan tampil untuk debutnya bersama The Reds meskipun absen dalam pertandingan Premier League, termasuk ketika kalah lawan Nottingham Forest. Pemain sayap asal Italia itu belum fit 100% untuk bertanding. Tapi bisa jadi nih pelatih Liverpool, Arne Slot, kasih jatah bermain Chiesa dari bangku cadangan. Nggak apa-apa, mainnya tuh di menit 87. Tapi jujur ya, gue sampai sekarang belum paham 100% soal format baru Champions League musim ini gitu. Gue udah coba cari di mana-mana gitu, tetap aja nggak ngerti. Pelatih Liverpool, Arne Slot, menyebutkan Liverpool tidak akan ada perubahan untuk pertandingan keempatnya, walaupun Liverpool kalah tipis saat melawan Nottingham Forest dengan skor 0-1. Namun berbicara menjelang pertemuan Liverpool di San Siro nanti ya, Arne Slot berbicara tentang kebijakan pemilihan pemainnya ketika nanti saat Liverpool bertemu AC Milan. Slot bilang begini nih, jika rotasi pemain yang menjadi alasan utama, mengapa Anda tidak memenangkan pertandingan tersebut? Mungkin saat itu tidak akan menjadi pertandingan
kekalahan pertama saya di Liverpool di tahun 2024 ini. Itu kata Slot. Terus, terlalu sederhana untuk menyalahkan kekalahan ini atas rotasi pemain gitu. Saya pikir itu karena terlalu banyak pemain yang tidak mencapai levelnya mereka. Ya, si Arne Slot juga bilang kayak gini, ketika Anda tidak menang, Anda mencoba sebanyak mungkin mencari alasan. Tetapi saya lebih suka melihat kembali apa yang telah kami lakukan dengan baik dan apa yang tidak kami lakukan dengan baik. Ya, apa aja sih alasannya? Gue juga nggak paham. Terus, dia juga bilang kayak gini, kami bisa aja melakukan jauh lebih baik dalam hal-hal yang tidak terkait dengan rotasi pemain. Tetapi sekali lagi, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika saya lakukan rotasi. Selanjutnya, Arne Slot juga bilang, sekarang saya dapat melakukan sesuatu tentang rotasi pemain di pertandingan yang akan datang. Maksudnya melawan AC Milan gitu ya. Tetapi sebelum akhir pekan mereka bersama tim nasional. Bagi saya, kekalahan ini tidak ada hubungannya dengan rotasi pemain. Kurang lebih gitulah katanya. Nah, Arne Slot akan memimpin pertandingan pertamanya di Liga Champions sebagai pelatih Liverpool di musim ini. Tapi dia itu justru merasa kesulitan dalam kompetisi tandang. Nah, gimana tuh? Pelatih asal Belanda itu telah kalah dalam 3 pertandingan tandangnya di Champions League. Itu sejarahnya dia, dengan masing-masing terjadi di babak penyisihan grup waktu itu bersama Feyenoord musim lalu. Jadi dia punya hasil buruk gitu. Nah, Feyenoord adalah mantan tim asuhannya Arne Slot yang memiliki selisih tembakan tendangan terbaik kedua di babak penyisihan grup musim lalu. Tapi kenapa dia bilang agak ragu gitu ya? Nah, pertandingan ini juga akan berlangsung pada hari di mana Arne Slot ulang tahun yang ke-46. Masih muda ya. Pelatih kepala Liverpool itu berharap untuk mendapatkan hadiah yang sempurna dari pemainnya ini. Terus kata Slot kayak gini, saya pikir ini adalah pertama kalinya ulang tahun saya, tidak begitu penting. Ini adalah pertandingan besar bagi saya, tetapi ini juga merupakan pertandingan besar bagi kami. Karena ini adalah pertandingan pertama di Liga Champions dan pertandingan berikutnya selalu menjadi pertandingan yang paling penting. Itu kata Arne Slot. Terus dia juga bilang kayak gini nih. Namun karena sejarah yang dimiliki kedua tim ini, maksudnya Liverpool dan juga AC Milan, dan tempat di mana pertandingan ini dimainkan di San Siro maksudnya, ini adalah salah satu yang dinanti-nantikan. Kurang lebih gitu katanya. Nah, Arne Slot juga dapat memberikan kabar terbaru soal pemain barunya yang baru aja datang musim ini dari Juventus, Federico Chiesa, yang belum tampil juga sejak kepindahannya dari Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Nah, Chiesa menawarkan Slot opsi berpengalaman untuk menghadapi tim Serie A. Nah, setelah mengukir 7 gol, 3 gol dan 4 assist juga ya dalam 13 pertandingan yang dia mainkan ketika dia melawan AC Milan, yang pernah main di Fiorentina dan juga Juventus. Tapi Arne Slot menegaskan bahwa keterlibatan Federico Chiesa kemungkinan besar akan terjadi dari bangku cadangan. Jangan buru-buru main dulu, dari bangku cadangan aja dulu ya. Nah, terus kata Arne Slot gini, Federico Chiesa untuk pertama kalinya masuk dalam seleksi tim. Dan karena saya katakan ini adalah pertama kalinya dia masuk dalam seleksi tim kami,
maka akan menjadi kejutan besar baginya dan bagi semua orang jika dia akan menjadi starter besok. Saya tidak berpikir Anda harus berharap bahwa dia akan menjadi starter atau pemain inti gitu ya, tetapi dia bisa tampil beberapa menit untuk pertama kalinya besok gitu ya, jika kami membutuhkannya. Itu adalah sesuatu yang kita lihat selanjutnya untuk pertama kalinya juga bersama kami, dan jangan berharap dia akan berada di sana di starting line up karena dia telah bersama Juventus berlatih sendirian untuk waktu yang lama. Masih terlalu dini baginya untuk bermain selama 90 menit. Ya, tetapi semoga dia bisa tampil sejak menit pertama pada laga-laga berikutnya. Kurang lebih seperti itu kata Arne Slot. Nah, gue juga punya prediksi nih soal AC Milan versus Liverpool nanti. Kini saatnya bagi AC Milan untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sesungguhnya di ajang kompetisi Champions League. Nah, Rossoneri harus membangun momentum sebelum laga Derby della Madonnina yang sangat dinanti-nantikan ketika berjumpa dengan Inter Milan. Mungkin ya, hasil imbang kayaknya menjadi hasil yang paling mungkin terjadi dalam pertarungan sengit nanti. Gimana dengan prediksi lo tentang AC Milan versus Liverpool? Tulis di kolom komentar ya. Imbang lah, 0-0 atau 1-1, nggak apa-apa deh. Terima kasih atas perhatiannya. Gue Deddy Kurniawan pamit. Forza Milan.